Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Gembua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancup ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 128 CDN. Evolusi Raja Naga Kecil. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuh Dimanti. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah pria dewasa di depannya, dia tidak memiliki pikiran tambahan di hatinya. Nian Bing tampaknya benar-benar berubah menjadi tubuh naga. Keanehan di masa lalu memenuhi hatinya dengan kebanggaan sebagai seorang ibu, dengan lembut membelai rambut panjang Nian Bing yang putih, dan mengasuh anaknya dengan hati. 10 hari kemudian. Renyah. Oke, jangan berhenti menelepon, anak kecilmu jelas telah berevolusi sampai bisa berbicara dengan orang, dan tidak bisa mengubah suara susumu, kata Cao Dilisi dengan marah. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat menderita. Setiap pagi, sudah waktunya Dimanteti untuk memelihara Ning Bing, dan kali ini juga menjadi mimpi buruknya. Pada saat ini, Katiesis akan tarik dia untuk mengolah dalam badai energi di luar. Raja Naga Antariksa, yang tidak terlalu tertarik pada praktik, dilecehkan. Dia tahu bahwa Kateosis melampiaskan perasaan aneh di hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa kalau tidak, badai akan lebih ganas di masa depan. Pada sore hari, ketujuh Raja Naga akan bergabung untuk membantu Raja Naga Kecil berkembang selama 2 jam selama proses evolusi. Raja Naga Kecil akan menyerap energi dari 7 garis yang disediakan oleh 7 Raja Naga. Proses evolusinya jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika pelatihan Raja Naga mencapai dia pada hari ke-8, dia sudah bisa berbicara. Namun, 7 Raja Naga belum mengetahui apa energi milik orang aneh ini. Mereka tidak dapat merasakan betapa kuatnya energi abnormal itu, tetapi mereka dapat sepenuhnya merasakan keanehan di dalamnya. Fitur yang paling menonjol dari energi Raja Naga adalah menelan, terutama ketika Raja 7 Naga memasukkan energinya ke dalam tubuhnya dengan sepenuh hati. Nama keluarga yang ditelan ini lebih jelas. Dan kemampuan belajarnya sangat kuat. Ketika 7 Raja Naga menyampaikan ingatannya tentang perlombaan naga kepadanya, dia dapat dengan cepat sepenuhnya memahami bahwa dalam 8 hari, meskipun Raja 7 Naga telah mengurangi kecepatan evolusinya, Raja Naga Kecil kebijaksanaan telah mencapai tingkat sekitar 16 tahun manusia biasa. Aku akan menelepon, Bu, Cao Diris menggertakku. Apa? Kau bajingan, berani menggertak anakku. Cahaya putih menyala, dan Dimanti dengan marah bergegas keluar dari gua tanpa menanyakan alasannya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Menurut Cao Diris pukulan, Cao Dilisi harus mengakui bahwa meskipun ia telah banyak menderita dalam badai energi hari ini, tetapi peningkatan kekuatannya sangat jelas. Lampu perak menyala, dan tubuh Space Dragon King bergerak 10 kaki jauhnya dalam cahaya yang menyilaukan. Oke, saya katakan Dimanteti, Anda juga melindungi anak sapi. Pria kecil ini membiarkan kamu manja. Setelah dia selesai, dia tidak berani tinggal terlalu banyak berbalik dan berlari keluar. Ketika Ibu Naga marah, lebih baik menghindari ketajaman. Selain itu, ada dukungan kuat di balik naga ibu ini. Nian Bing nyengir dan bersandar di samping Dimanteti, memegang tangannya. Ibu sangat baik, Bu, aku ingin minum susu. Dimanteti tersipu dan berkata, sayang, kamu sudah makan hari ini. Lagi pula, kamu tidak perlu lagi menyusui kondisi fisikmu. Kekuatan fisik Nian Bing tidak bisa dibandingkan dengan orang, yaitu ini juga jauh lebih kuat daripada naga biasa. Ketika dia menjalankan energi dalam tubuh, skala abu-abu secara alami akan membeku di permukaan tubuh. Katiesis telah mengujinya secara khusus. Intensitas skala abu-abu dibandingkan dengan 7 Raja Naga hanya sedikit lebih buruk dari timbangan kuning pria paling gemuk dengan pertahanan terkuat. Tidak, aku akan makan, Bu, aku lapar. Nian Bing menjabat tangan Dimanti dengan penuh semangat. Dimanteti tahu bahwa anak-anaknya hanya memiliki 49 hari bersamanya, jadi dia sangat menyukai Ning Bing di depannya. Dan dia tidak tahan untuk melawan keinginannya dan tersenyum tanpa daya. Itu bagus, ayo, kamu datang ke gua bersama ibumu.
Dia berkata, menarik Nian Bing, seperti berjalan di dalam gua. Beberapa Raja Naga lainnya sedang berlatih dalam badai energi di luar gua. Setelah diuji oleh Raja Naga Hitam Kateosis, mereka jauh lebih kuat dalam badai energi daripada dalam keadaan normal. Mereka pasti tidak akan menyerah pada kesempatan yang baik. Kateosis berada di kedalaman gua dan melihat Dimantiti menarik dengan Nian Bing, dan tidak bisa tidak mengatakan kepadanya. Anda tidak ingin terlalu memanjakan anak ini, dan cinta tidak mengajar anak-anak yang baik. Petik 2. Dimantiti berkata dengan nada tidak setuju, apakah aku bosan mencintainya? Tidak, tentu saja tidak. Tinggi renyah, renyah tinggi. Ayah, apa yang kamu lakukan? Nian Bing, menggema kata-kata ibu. Tiba-tiba, ayah membuat Kateosis tidak marah, dan dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah putranya, bukan manusia, dan dia tidak merasa marah. Anakmu nakal hanya beberapa hari setelah lahir. Apakah baik untuk tumbuh dewasa? Saya dapat mengabaikan Anda jika Anda nakal, tetapi Anda harus mengingat berbagai kepercayaan keluarga naga kami. Setelah dilanggar, saya tidak bisa memaafkan Anda. Petik 2. Nian Bing menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tahu. Ayah, aku akan menyusui, apakah kamu masih pacaran? Kateosis membeku dan berkata, makan lagi. Kamu belum makan hari ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat mata Dimantiti yang hampir memohon, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, oke, tapi apakah kamu ingin sedikit lebih ringan? Kamu tidak bisa menyakiti ibumu. Tentu saja, ibu adalah orang yang paling mencintaiku. Bagaimana aku bisa rela menyakitinya? Makan susu adalah hal yang paling menyenangkan bagi Nian Bing, setiap kali dia mencoba menunda waktu dan menikmati susu manis ibunya. Kali ini, dia makan selama setengah jam sebelum dengan enggan melepaskan kelezatan di mulutnya. Sangat nyaman. Bu, aku tidak tahu kenapa. Meskipun aku tidak bisa menerima satu energi dari dunia luar, suplemen tubuh melalui makanan benar-benar dapat diterima. Dimanti mengenakan pakaiannya dan berkata, mungkin ini karena apa yang Anda miliki sekarang adalah tubuh manusia. Baby, bagaimana bentuk energi di tubuh Anda sekarang? Meskipun kami dapat membantu Anda berkembang, kami tidak bisa rasakan energi Anda. Petik 2. Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu dengan jelas. Sepertinya itu adalah sekelompok energi abu-abu. Ketika menyerap energi Anda, saya akan merasa sangat nyaman. Kemarin Anda membantu saya berkembang, kelompok abu-abu volume energinya tampaknya lebih kecil dari sebelumnya, hanya pada posisi dada. Mantra naga sihir sudah biasa di punggungku, tapi aku tidak tahu mengapa itu tidak dapat digunakan. Mudah untuk menerapkan dendam, kata. Dia melambaikannya dengan santai, dan dendam perak muncul di sekitar tubuhnya, yang merupakan simbol seni bela diri. Dimanti berkata, kondisi fisik Anda sangat baik, dalam hal kekebalan sihir, serangan fisik dan pertahanan fisik, itu lebih baik daripada kami, hanya lebih rendah daripada orang gemuk. Ayah saya dan saya memikirkannya dengan hati-hati, tetapi tidak dapat menilai Anda yang mana milik keluarga naga, seperti untuk penerapan energi Anda. Karena keluarga naga kami belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, jadi kami tidak bisa mengajari Anda, semuanya hanya dapat dieksplorasi sendiri. Setelah Anda benar-benar berevolusi, tubuh Anda sekarang akan dikendalikan oleh Nian Bing. Pada saat itu, Anda dapat memasuki keadaan tidak aktif dan memahami perubahan energi Anda sendiri. Suara naga kami perlu melalui 3 evolusi. Ini adalah evolusi pertama. 2 berikutnya, terserah Anda. Tentu saja, jika Lord Dragon God ditunjuk sebagai pewaris, seperti ayah Anda bisa cukup beruntung untuk mengolah formula jantung Dewa Naga, lalu berhati-hati berlatih ke lantai 7. Pada saat ini, evolusi keempat akan terjadi, yang merupakan evolusi super keluarga naga kita. Petik 2. Bu, mengapa aku harus meninggalkanmu? Mengapa tubuh ini di bawah kendali manusia yang disegel? Dimanti nyaris menahan kesedihan di hatinya dan berkata dengan lembut, karena situasi Nian Bing saat ini adalah karena kamu. Tanpa dia, kamu mungkin sudah mati. Dia membayar begitu banyak untuk keluarga naga kita. Memberi Anda harapan hidup, jadi tidak peduli dari sudut pandang mana, kami harus membantunya untuk dibangkitkan.
Hadiah harus dilakukan adalah apa yang harus kami lakukan. Dan Anda tidak akan melihat ibumu di masa depan. Setelah jiwa dilepaskan dan Anda telah mendapatkan kembali kendali atas kekuatan mental dan kesadarannya, Anda berdua akan hidup berdampingan dalam tubuh ini, dipimpin olehnya. Anda dapat berkomunikasi melalui jiwa, dan ketika Anda ingin melihat ibumu, Anda memberitahu Nian Bing, saya pikir, dengan karakternya tidak akan pernah menghentikan Anda. Petik 2. Nian Bing cemberut dan berkata ini merepotkan. Sungguh buruk untuk tidak memiliki tubuh sendiri. Di masa depan, jika aku bertemu tuan jahat yang kamu katakan, aku pasti akan membunuhnya. Bu, apa yang kamu katakan tentang Dewa Naga tadi? Hatiku, bisakah ayahku mengajariku? Tidakkah kamu mengatakan bahwa ayahku adalah generasi berikutnya dari Dewa Naga? Biarkan dia memesanku sebagai pewarisnya. Petik 2. Hus, Dimanteti membuat gerakan diam. Kau bisa mengatakan sedikit, jika ayahmu mendengarnya, aku khawatir ini saatnya menegurmu. Kau harus mengerti bahwa naga kita tidak boleh memengaruhi naga karena kasih sayang. Pilihan Tuhan, kecuali jika Anda dapat mengalahkan orang lain dalam segala aspek. Adalah mungkin untuk meneruskan formula hati Dewa Naga kepada Anda ketika ayah Anda tahu bahwa dia tidak dapat terus memimpin orang-orang kita. Itulah aturan tertinggi keluarga naga kita, tetapi ini tidak mudah untuk diajarkan. Dewa Naga saat ini adalah ayah pamanmu Galamandis, tetapi karena ayahmu lebih cocok untuk menjadi generasi berikutnya dari Dewa Naga, dia tidak memilihmu paman Galamandis dan ingin menjadi Dewa Naga. Agar adil Anda harus menjaganya. Ayah Anda adalah Raja Naga Hitam, dan tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari klan. Anda tidak boleh menyusahkannya. Jangan membicarakannya di masa depan, terutama ayah Anda tidak bisa mendengarnya. Tahukah Anda, meskipun dia mencintai Nian Bing, dia tidak berani ceroboh sama sekali ketika datang ke acara-acara besar dalam keluarga, dan dengan cepat mengklarifikasi ke Nian Bing. Nian Bing membeku sesaat dan diam-diam bersukacita dalam hatinya bahwa dia tidak pernah memberitahu Seven Dragon Kings bahwa energi aneh kelabunya memiliki kemampuan khusus selain melahap, yaitu membaca pikiran. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin untuk secara langsung menggunakan kemampuan ini untuk menyerang pikiran Seven Dragon King. Tetapi ketika Seven Dragon King membantunya berkembang dan meneruskan energi dan berbagai pengetahuan tentang klan naga, pikiran itu sepenuhnya terbuka. Secara alami memainkan peran. Alasan mengapa dia tidak pernah mengatakan itu adalah karena dia menemukan banyak rahasia di antara ketujuh Raja Naga. Misalnya, naga ruang angkasa Kaodilisi diam-diam menyukai naga es Raja Sassaris dan juga mengintip pakaian dalam Sassaris. Misalnya, pria gemuk naga bumi juga menyukai Sassaris. Dan bahkan memperlakukannya sebagai rahasia objek fantasi. Dia benar-benar jelas baginya, tujuh Raja Naga tidak memiliki rahasia, yang secara alami termasuk formula hati Dewa Naga. Meskipun Nian Bing sekarang hanya memiliki iki manusia berusia 16 tahun, ia juga memahami bahwa sangat tabu untuk mengungkapkan rahasia hati orang lain tanpa izin. Jadi ia menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki kemampuan ini. Dalam 2 hari ini, ketika ketujuh Raja Naga membantunya berevolusi, ia sering mencari rahasia yang ia dapatkan, dan ketika ia memikirkan semua rahasia di dalam 7 Raja Naga, ia akan tertawa. Pada saat ini, Dimanteti mengatakan bahwa dia tidak dapat mengolah taktik hati Dewa Naga, yang semakin memperkuat tekadnya untuk tidak mengungkapkan kemampuan ini. Lagi pula, saya sudah tahu itu, maka saya seharusnya tidak melakukan apapun jika saya diam-diam berlatih. Meskipun ada perasaan yang agak tidak pantas di hatinya, Nian Bing masih tidak tahan dengan rasa penasaran dalam kesabarannya. Bu, jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Lagi pula tubuh ini tidak dikendalikan olehku. Bagaimana aku bisa mengatakan itu? Setelah mendengarkan Nian Bing, Dimanteti merasakan sedikit sakit di hatinya, merasa bahwa nada sebelumnya sedikit berat. Dia dengan lembut memeluk Nian Bing di tangannya dan diam-diam menikmati saat ini. Sukacita dunia. Kecepatan evolusi Raja Naga kecil terlalu cepat. Gelombang CDN gelombang lagi pula, masih ada penundaan hingga 49 hari, ketika hari ke-36 setelah kebangkitannya datang.
Kekuatan naganya dan berbagai fungsi telah sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan oleh Raja Naga. Dimanti tahu bahwa anak di depannya akan mengubah jiwa Cheng Ren, hatinya sangat sakit, tetapi itu tidak ada hubungannya. Seven Dragon Kings sekali lagi berkumpul di kedalaman gua dan mengelilinginya seperti biasa untuk membantu Nian Bing berevolusi. Tidak ada ekspresi di wajah Kati. Dia mencoba menenangkan suasana hatinya, tetapi di depannya Nak, bisakah dia benar-benar tenang? Sulit. Nak, evolusi kamu pada dasarnya telah selesai. Sekarang, saatnya bagimu untuk membangunkan jiwa es di mata langit. Walaupun energimu sangat aneh, aku samar-samar dapat merasakan kekuatannya. Selama kamu bekerja keras menghancurkan segel mata langit, Anda akan dapat melepaskan jiwa Nian Bing. Di masa depan, Anda akan berbagi tubuh ini. Tidak peduli kapan saja, Anda harus ingat bahwa dia adalah penyelamat Anda dan dia memberi Anda untuk datang. Peluang di dunia ini, dalam hal apapun Anda harus membantunya tanpa pamrih, baik untuknya atau untuk diri sendiri, hanya ketika Nian Bing menjadi yang paling kuat. Dia dapat membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda dan membuat Anda benar-benar jadilah dirimu sendiri, apakah kamu mengerti? Petik 2. Kepada ayah yang keras, kateosis, Nian Bing, selalu sedikit takut, membuang tampang nakal, mengangguk dengan cerdik, dan berkata, "Ayah, tentu saja. Ibu saya telah memberitahu saya tentang ini. Namun, bisakah saya membuat permintaan?" Petik 2. Katiesis berkata dengan lembut, "Kau mengatakannya. Selama aku bisa melakukannya, aku akan memuaskanmu." Bagaimana mungkin dia tidak puas dengan permintaan terakhir putranya? Nian Bing mengintip ibunya dan berbisik, "Ketika aku bangun untuk apa Ning Bing, bisakah aku masih memakan susu ibuku?" Puff, Kaodilisi tidak bisa menahan tawa, tetapi dia melihat wajah Kati beku, dan dengan cepat menutup mulutnya. Setelah pengalaman selama beberapa hari ini, dia tidak berani memprovokasi bos. Katiesis berkata dengan kasar, "Tidak, sama sekali tidak. Dimanti adalah ibumu, tetapi bukan pencinta es. Apalagi, Anda sekarang telah menyelesaikan tahap pertama evolusi dan telah melewati masa bayi. Ini memerah susu." Putranya hampir tidak tahan memerah susu dengan tubuh Nian Bing. Jika jiwa Nian Bing terbangun dan kemudian datang untuk makan, dia tetap tidak tahan. Meskipun Ning Bing bisa dikatakan sebagai penyokong keluarga mereka, dia mengenakan topi hijau merasa benar-benar tidak nyaman. Dimanteti mengeluh, "Kamu bisa berbisik, jangan menakuti anak itu." Katiesis menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Kamu terlalu banyak merusaknya." "Yah, kita sudah siap untuk memulai. Nanti, 7 dari kita akan menggunakan energi Anda sendiri untuk melindungi Anda." Anda mencoba untuk bergegas segel lubang mata Kaitian. Aku memeriksa tubuh Nian Bing, dan lubang Tianyan menyegel jiwanya, tetapi segel itu tidak terlalu kuat. Ketika Anda membuka segel, Anda hanya perlu memperhatikan untuk tidak melukai jiwanya. Yang ini hal-hal hanya dapat dilakukan oleh Anda, karena Anda sekarang dapat dikatakan menjadi bagian dari tubuhnya, dan Tianyan Point akan mengenali napas Anda. Jika itu adalah energi kami, itu hanya dapat menghancurkan Tianyan Point, tetapi tidak pernah membukanya. Anda mengerti apa? Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Ayah dan ibu, jaga dirimu, paman. Berhati-hatilah. Jika ada sesuatu yang membuatmu tidak puas, tolong maafkan aku, terutama paman Kaodiris. Tentu saja, tidak masalah jika Anda tidak memaafkan saya, toh tidak mudah bagi Anda untuk melihat saya lagi di masa depan." Lalu, ia membungkuk ke masing-masing dari 7 arah. Sekarang, pikirannya telah berangsur-angsur matang, mewarisi gen Kadeosis dan Dimanteti. Ketika dewasa, dia tidak ingin bermain seperti itu sebulan yang lalu. Dia akan berpisah. Dia telah membuang hati yang menyenangkan, lingkaran mata. Beberapa berwarna merah. Tunggu sebentar, Dimanteti tersedak mundur untuk menghentikan 7 Raja Naga yang juga mata merah yang siap untuk mulai memusatkan energi mereka. Katiesis menghela nafas, "Dia akan meninggalkan kita cepat atau lambat, aku mengerti hatimu, aku juga tidak tahan, tapi..." Dimanteti menangis, "Saya tidak berusaha menghentikannya, tapi jangan lupa anak-anak kita bahkan tidak punya nama. Saya pikir, saya ingin memberinya nama sebelum dia pergi apa.
Omong-omong, dia tidak bisa lagi menahan kesedihan dalam kesabarannya dan menangis. Raja Naga Api Galamandis tidak tahan untuk mengatakan, kalau tidak, bangun untuk membaca es dalam beberapa hari, setidaknya menunggu Diman untuk tenang. Kateosis menggelengkan kepalanya dan berkata, rasa sakit yang panjang lebih buruk daripada rasa sakit yang pendek. Semakin lama kita, semakin kita enggan. Nah, istri saya, Anda akan memberinya nama. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya setuju. Petik 2. Nian Bing memandang 7 Raja Naga, dan tiba-tiba berkata, ayah, bu, namaku terserah aku. Ambil kata-kata pertama, ketiga, dan kelima dalam nama ayahku, lalu ubah urutannya, sebut saja Oscar. Anda juga bisa memanggil saya kakak. Ya, nama yang sangat bagus. Petik 2. Chartier Osis kaget, dia tidak berharap putranya mengambil nama seperti itu, bahkan jika dia menggunakan nama orang tuanya, mengingat keintiman yang berbeda dengan Dimanteti. Dia harus menggunakan Dimanteti. Nama itu dominan, tetapi ia menggunakan namanya sendiri. Katiesis tidak memahaminya, tetapi ada kehangatan aneh di hatinya. Kaodiris, seorang Raja Naga Antariksa yang selalu sangat ingin tahu, mengajukan pertanyaan untuk Kadeosis, mengapa disebut nama ini. Saya dapat mengingat bahwa Kateosis biasanya menegur Anda. Oscar berkata dengan ringan, setiap saat, dia adalah ayahku. Menurut kebiasaan manusia, anak laki-laki harus menggunakan nama ayahnya, kami naga tidak memiliki nama keluarga, aku akan menggunakan nama ayah. Dia mengatakan itu tenang, tetapi itu muncul dalam hati Kateosis. Awalnya, dia selalu merasa tidak nyaman karena putranya menggunakan tubuh yang membaca es dan telah terjerat dengan Dimanteti. Bukan hanya karena tubuh Nian Bing, tetapi juga karena penampilan putranya mengambil sebagian besar cinta istrinya. Namun, ketika dia mendengar penjelasan putranya, matanya basah, dia menyesal mengapa dia tidak memperlakukan putranya dengan lebih baik akhir-akhir ini dan malu dengan kecemburuan di hatinya. Oscar mengusir air mata di matanya, halo, apa yang kamu lakukan? Ayah, bu, aku tidak akan kembali, bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang membaca Bing itu baik? Dia akan selalu membiarkan aku keluar untuk melihat kamu. Oke, mari kita mulai. Ingat, panggil aku kakak Oscar di masa depan. Lalu, dia menutup matanya dan mulai mengembunkan energi khusus di tubuhnya. Raja Naga saling memandang, dan Katiesis menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, anakku sudah dewasa. Ayo mulai. Es, api, angin, bumi, ruang, cahaya, kegelapan. 7 energi berbeda muncul pada saat bersamaan, ketujuh Raja Naga membakar 7 warna api biru, merah, hijau, kuning, putih, dan hitam setelah menaikkan energi mereka hingga batas. Mereka mengangkat tangan kanan mereka pada saat yang sama, dengan hati-hati masukkan energi ke dalam Oscar. Dengan dukungan Seven Dragon Kings, Oscar terkejut, dan lapisan sisik kelabu berangsur-angsur tumbuh di tubuhnya. Sisik-sisiknya tidak seperti Raja Naga Hitam Kateosis, sang raja, atau Raja Naga ibunya, Dimanteti. Bentuk aneh, tengah sisik menguraikan busur indah di kedua sisi, tetapi di kedua ujungnya adalah segitiga tajam, sisik kecil, tetapi sangat padat menutupi setiap sudut kulitnya. Napas abu-abu terang mendorong energi Seven Dragon King 1 inci. Meskipun permukaan terpaksa terbuka, Oscar masih menyerap energi Seven Dragon Kings. Dengan dukungan energi ini, ia menstabilkan roh naganya dan mengendalikan dirinya sendiri. Energi abu-abu perlahan naik, menyerang ke arah otak. Otak adalah tempat paling rumit bagi manusia. Jika itu adalah kekuatan spiritual saya sendiri, hanya gerakan pikiran yang diperlukan. Dan energi secara alami akan memasuki pikiran sepanjang lintasan tertentu dan mencapai tempat manapun sesuai dengan kontrol. Namun, Oscar kini memasuki otak Nian Bing. Dia tahu bahwa ini adalah tempat paling rentan bagi manusia. Oleh karena itu, walaupun dia sudah menemukan rute perjalanan di muka, dia masih sangat berhati-hati. Dia tidak ingin menjadi jiwa Nian Bing menjadi orang idiot, kalau begitu, aku takut dia tidak bisa lagi menggunakan tubuh ini untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Perlahan-lahan, sesuai dengan rute asli, energi kelabu yang dimiliki oleh Oscar semakin dekat dan lebih dekat ke jantung Nian Bing. Tiba-tiba, dia merasakan napas yang akrab.
Karena dia memiliki tubuh ini, energinya adalah satu-satunya hal yang tidak dapat dia deteksi. Tempat itu berada di otak yang dalam dari Nian Bing. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan napas yang akrab di sini dan tidak bisa membantu tetapi membuatnya tertegun. Oscar berhenti sejenak meskipun kekuatan mental naga itu sangat besar, dia berjalan di kait otak yang kompleks tanpa kerusakan, masih menghabiskan banyak energinya, setelah napas pendek. Dia terus bergerak maju ke arah tingkatkan nafas yang sudah dikenal. Dia tidak perlu khawatir tentang jiwanya kehilangan kontak dengan jiwa naga. Dengan dukungan kuat dari 7 Raja Naga, bahkan jika ada kecelakaan, dia bisa menarik jiwanya kembali. Ketika Oscar melewati banyak rintangan dan melihat tujuannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain terkejut. Apa yang muncul di hadapannya ternyata adalah sebuah gerbang yang berkedip, sebuah gerbang menuju mata surga. Di pintu masuk gerbang ada 7 orang berdiri, dan 7 orang yang tampak persis seperti diri mereka sendiri. Mereka menunjukkan warna yang berbeda, mewakili es, api, angin, bumi, ruang, terang dan gelap. 7 energi berbeda dan 7 warna cahaya membentuk pesona khusus, sepenuhnya menghalangi gerbang Tianyan. Oscar bergerak dalam benaknya, mengingat kekuatan ke-7 Raja Naga tentang Nian Bing. Apakah ini seluruh rangkaian bonekanya? Energi penuh warna itu jelas merupakan bidang bawaannya. Bagaimana ini muncul di sini? Bahkan sebelum dia memikirkannya, ke-7 wayang di depan pintu Gua Tianyan sudah berkumpul karena kecepatannya terlalu cepat dan 7 wayang membawa 7 bayangan cahaya. 7 energi yang sama sekali berbeda menyerang energi abu-abu Oscar pada saat yang sama. Saya mengandalkan, manusia seperti apa yang terlalu abnormal. Energi dari 7 seri diterapkan dengan cerdik, bukankah dia sudah mati? Mengapa energinya masih ada dan menjaga gerbang ini? Kenapa ini? Energi aneh kelabu yang dimiliki oleh Oscar tidak ragu-ragu karena keraguannya, dan dengan cepat terkondensasi menjadi massa untuk melindungi jiwanya. Untungnya, ia adalah energi aneh yang dipelihara oleh energi dari 7 sistem. Jiwa bermarga tunggal, selama dia sedikit merespons serangan dari wayang kulit 7 baris, dia mungkin dihancurkan. Sakit. Oscar tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Aku baik sekali, bagaimana kamu mengalahkanku?" Meskipun energinya sudah sangat kuat, dia belum melatih jiwanya. Mengetahui energi apa yang digunakan untuk membentuk boneka bayangan, jiwanya hanya bisa secara pasif melawan, tanpa serangan balik sedikit pun. Nyeri gelombang CDN gelombang sangat menyakitkan. Nyeri jiwa jauh lebih dari itu, terutama angka biru dan merah, mereka memiliki kekuatan serangan terkuat, dan setiap kali akan membuat Oscar berkedut dari hati. Seven Dragon Kings juga terkejut di luar, karena tubuh Nian Bing tiba-tiba menggigil tanpa peringatan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Dimanteti mengalihkan perhatiannya ke Chartieros, dan kesadarannya adalah untuk bertanya apakah dia akan mengembalikan jiwa putranya. Katiesis ragu-ragu, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa sekali ini gagal akan menjadi lebih sulit untuk memikirkan kesuksesan di masa depan. Di depan lubang Tianyan Nian Bing, Oscar hampir tidak dapat menahannya, ia juga ingin meninggalkan jiwanya keluar dari tempat ini. Tetapi ia dikelilingi oleh 7 boneka bayangan di tengah dan tidak dapat berlari bahkan jika ia ingin berlari. Tepat ketika Oscar merasa bahwa jiwanya akan runtuh, tiba-tiba 7 boneka bayangan berhenti, dan Oscar menemukan bahwa mereka semua terkontaminasi dengan napas abu-abu mereka. Cahaya putih menyala, dan pintu lubang Tianyan terbuka secara otomatis. Sebelum Oscar bersorak, jiwanya langsung tersedot ke pintu. 7 wayang kulit diringkas menjadi manik-manik padat berwarna 7 dan terbang ke bawah, dan pergi ke dada dan perut Nian Bing Bing. Bab 129 CDN. Kebangkitan Jiwa Ning Bing. Ini adalah dunia yang transparan, segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi yang tidak normal. Oscar merasakan sesuatu yang salah ketika dia masuk. Seperti ketika dia mengintip ke dalam 7 Raja Naga, sepertinya semuanya tidak lagi misterius, dan itu benar-benar hadir dalam lintasan ini. Melalui ruang. Tepat ketika Oscar merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah suara terkejut terdengar dalam jiwanya, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu datang ke sini?" Oscar terkejut dan berkata, "Apakah kamu orang yang membaca es? Aku datang ke sini untuk membawamu keluar."
Energi di sini telah membuatku mengerti. Bukankah itu yang kamu lakukan? Bawa aku keluar. Aku sudah mati. Di mana kamu bisa membawaku? Ya, ini adalah Oscar yang berbicara kepada Oscar, jiwa putih melayang, cahaya putih perlahan mengembun. Dan es muncul. Dia memiliki penampilan yang persis sama dengan bentuk energi Oscar. Keduanya menatap satu sama lain, dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Melihat diri yang berlawanan, mereka sedikit tercengang. Setelah Nian Bing akhirnya menolak serangan si Oiwe hari itu, kesadarannya jatuh tertidur lelap. Dia hanya merasa bahwa dia berkibar dan tidak merasakan sakit fisik. Sepertinya perasaan yang sangat nyaman, semua yang ada di sekitarnya itu menjadi gelap, dan sepertinya ada suara memanggilnya. Pada saat itu, hanya ada satu ide di dalam hatinya. Aku mati, dan aku baru saja mati. Segera setelah itu, dia kehilangan semua kemampuan untuk merasakan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia ada di ruang ini. Orang-orang hanya bisa mati sekali dalam seumur hidup. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya setelah kematian. Dalam dunia yang transparan dan istimewa, dunia ini tampaknya menyerap semua yang ada dalam ingatannya. Ruang ini tampaknya sangat kecil, tetapi tampaknya sangat besar tanpa akhir. Dia hanya dapat mengendalikan jiwanya mengambang di dalamnya. Tidak ada waktu di ruang itu, perasaan kesepian berangsur-angsur menenangkan pikirannya, semuanya tidak lagi penting, dia sudah mati. Semua yang ada di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Karena dia selalu mengira dia sudah mati, jadi dia senang di ruang ilusi ini, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Kontrol jiwa menjadi semakin dan semakin terampil, dan sekarang ia dapat dengan mudah mencapai sudut manapun dari ruang transparan ini. Bodoh, kamu tidak mati. Jika kamu mati, dapatkah kamu masih berbicara denganku? Jiwamu telah hidup sepanjang waktu, dan itu belum hilang, kata Oscar dengan marah kepada Nian Bing. Nian membeku sesaat, menatap Oscar di depannya, dan berkata, maksudmu aku belum mati? Lalu siapa kamu? Aku yang lain. Suasana hati yang tenang dan berair akhir-akhir ini telah muncul riak-riak ombak, ada begitu banyak hal dalam hatinya yang menunggunya, bagaimana dia rela mati. Oscar mengangguk dan berkata, tentu saja kamu tidak mati. Kalau tidak, aku juga mati. Ingat lampu merah yang kamu blokir pada saat terakhir. Kamu dilarikan ke tubuhku oleh lampu merah itu, pada waktu itu, aku dihancurkan oleh sesuatu yang jahat, dan kekuatan spiritualmu hilang karena kurangnya vitalitas. Dan aku adalah telur yang kau selamatkan. Orang tuaku adalah Raja Naga Hitam Katiesis dan Raja Naga Ringan di Manteti. Dan aku, telur naga itu, kamu bisa memanggil namaku, aku Oscar, kamu juga bisa memanggilku kakak. Petik 2. Nian Bing bergerak dalam hatinya. Dia adalah orang yang sangat cerdas. Meskipun Oscar tidak mengatakan apapun secara rinci, dia masih samar-samar menebak sesuatu dan berkata dengan cemas, kalau begitu aku benar-benar tidak mati. Apa yang sedang terjadi, katamu lebih jelas. Petik 2. Oscar tersenyum dan mengendalikan jiwanya untuk melayang di depan Nian Bing, meskipun sosok di depannya persis sama dengan dia tidak bisa membantu tetapi meliriknya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa jiwa Nian Bing secara alami akan menghasilkan energi yang membuatnya dekat. Energi ini sangat lembut dan sepertinya akrab. Tentu saja, dia tidak tahu itu karena Nian Bing mengandalkan energinya untuk membantunya melahirkan dengan lancar dan melembabkan tubuhnya dengan kekuatan sihir 7 barisnya. Itu karena alasan ini, jadi meskipun dia melihat Nian Bing untuk pertama kalinya, dia merasakan kedekatan dalam hatinya. Sederhananya, wujud Anda sekarang adalah jiwa Anda sendiri, dan wujud saya sekarang juga adalah jiwa saya. Anda adalah manusia, dan saya adalah seekor naga, tubuh asli saya telah dihancurkan oleh bulan jahat, dan jiwa saya dan jiwa naga mengambil kesempatan untuk berintegrasi ke dalam tubuh Anda. Sekarang, tubuh manusia Anda secara bersama-sama dikendalikan oleh kami berdua. Saya telah memperbaiki semua cedera Anda dan menggunakan energi yang dihasilkan dalam jiwa naga untuk membantu Anda mengubah tubuh Anda. Karena itu, walaupun penampilan fisikmu sekarang manusia, pada kenyataannya, kamu sudah memiliki keuletan naga.
Dan kemampuanmu sendiri untuk melawan sihir dan serangan fisik telah ditingkatkan ke tingkat naga. Jadi, kamu harusnya bisa memahaminya. Jadi mengendalikan jiwa untuk datang ke sini adalah untuk membangkitkan jiwa Anda, membawa Anda keluar, dan mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini. Sekarang Oscar memberitahu Nian Bing secara terperinci apa yang telah terjadi sejak hari ini. Nian Bing mengajukan beberapa pertanyaan. Dia juga menjawab satu persatu. Jangan mati. Aku tidak benar-benar mati. Hahaha, ini benar-benar baik. Nian Bing dari bentuk jiwa menari di mata langit, apa yang bisa lebih beruntung daripada orang mati, mendapatkan kembali kehidupan baru. Tanda tanya, dia benar-benar bersemangat untuk bisa hidup kembali, dan, dibandingkan sebelumnya, ada tubuh naga, yang benar-benar luar biasa. Hei, bukankah kamu gila? Oscar memandang Nian Bing dengan sedikit ketidakpuasan. Nian Bing dengan penuh semangat memeluk Oscar. Meskipun mereka semua adalah tubuh jiwa sekarang, sentuhan jiwa masih nyata, dan itu akan membuat ingatan lebih dalam. Terima kasih Xiaolong, aku masih bisa bertahan. Saya hanya akan mengatakan, ketujuh naga itu sangat kuat, bagaimana mereka bisa membuat saya mati. Petik 2. Oscar tersenyum pahit, terus terang Anda dan saya beruntung. Jika pada saat itu energi saya tidak menemukan tubuh Anda yang rusak, dan tubuh Anda tidak diperbaiki oleh energi saya pada waktunya, saya takut kami berdua ini akan berakhir. Orang tua saya, meskipun mereka kuat, jelas tidak maha kuasa. Saya selalu punya pertanyaan untuk Anda, bisakah Anda menjawabnya? Petik 2. Nian Bing sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, kamu bertanya, selama aku tahu aku akan menjawabmu. Oscar tersenyum dan berkata, kamu sangat membantu ayahku dengan semua kekuatanmu, bukankah kamu memiliki keegoisan? Berbeda dengan begitu banyak musuhmu, kamu menyerahkan hidupmu untuk melindungi ayahku dan aku, ini benar-benar sulit untuk saya pahami. Bukankah manusia menganggap hidup mereka sebagai hal yang paling berharga? Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, sebenarnya, saya juga memikirkan masalah ini dengan hati-hati setelah saya datang ke sini. Dapat dikatakan bahwa ketika saya memutuskan untuk melindungi Anda, saya memiliki impuls 8 poin dan 2 titik kebetulan di hati saya. Menurut saya, lagi pula 7 Raja Naga itu kuat. Selama mereka bisa berdiri untuk sementara waktu, mereka pasti akan menetasmu. Lagi pula, mereka adalah kekuatan 7 Raja Naga. Tapi lebih impulsif, aku benar-benar impulsif pada waktu itu. Mungkin kamu tidak tahu, sejak saya berpisah dari orang tua, saya menjadi orang yang sangat masuk akal karena saya tahu bahwa jika saya ingin membalas dendam kepada orang tua saya harus menghadapi semuanya dengan tenang, karena musuh saya sangat kuat. Jadi, saya terus-menerus saya berusaha keras, tetapi hari itu, sisi saya yang masuk akal menghilang, melihat ibumu melahirkan Anda, bahkan nyawanya sendiri dapat ditinggalkan. Dan kasih sayang ibu yang besar sangat menginfeksi saya. Meskipun tindakan saya hari itu adalah untuk saudara perasaan, tetapi, yang lebih penting, untuk cinta tanpa pamrih ibumu. Aku telah terpisah dari ibuku sejak aku masih kecil. Dan aku tahu secara mendalam seberapa besar seorang anak tanpa seorang ibu. Saya telah kehilangan ibu saya dan saya benar-benar tidak ingin Anda kehilangan dia dan ayah Anda begitu Anda lahir. Pada saat itu, hati saya sangat bersemangat, dan tiba-tiba saya merasa bahwa saya penuh kekuatan, jadi saya berjanji untuk menjaga 7 naga. Mereka membiarkan mereka mengerami Anda dengan segenap kekuatan Anda. Anda tahu hal-hal berikut. Saya pikir dorongan ini masih tidak bisa menyelamatkan tragedi itu, tetapi sekarang tampaknya keberuntungan saya tidak terlalu baik. Petik 2. Tubuh Oscar sedikit bergetar, dan Dimanteti tidak pernah cukup banyak bercerita tentang dirinya. Dari mulut ia belajar betapa sakit yang diderita ibunya untuk melahirkannya. Perasaan ini tak terlupakan. Nian Bing tersenyum dan berkata, aku mengerti maksudmu. Yakinlah, tubuh ini milik kita berdua sekarang. Selama orang tuamu ada di dalam, aku akan menyerahkan tubuh itu kepadamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Saya akan mengawasi Anda di dalam tubuh. Dalam hal ini, Anda bergerak keluar, dan saya berlatih di dalam tubuh. Anda juga dapat berlatih di dalam tubuh ketika saya berada di luar.
Bukankah itu baik? Kita berdua tidak akan menunda waktu. Anda tidak perlu khawatir akan terganggu ketika Anda berlatih. Meskipun berbagi tubuh dengan Oscar, Raja Naga Kecil memiliki banyak kelemahan, lebih baik daripada tinggal di ruang yang sepi ini. Oscar mengangguk dan berkata, "Oke, aku sudah berjanji padamu bahkan sebelum aku memintanya. Karena kamu sangat bahagia, aku tidak akan menyembunyikanmu. Kita berdua memiliki tubuh ini pada saat yang sama. Dapat dikatakan bahwa ingatan kita telah itu saling terkait, kecuali jika kita mengandalkan energi jiwa untuk memblokir ingatan istimewa, kita dapat saling memahami dengan kecepatan tercepat. Ketika Anda mendapatkan kembali kendali tubuh Anda akan terkejut bahwa ada banyak hal aneh dalam ingatan. Jangan katakan itu, karena energi saya sangat aneh, dan saya memiliki kemampuan untuk membaca pikiran, jadi saya melihat banyak hal yang seharusnya tidak saya lihat. Beberapa yang paling rahasia saya akan dimeteraikan dengan jiwa saya, seperti untuk orang lain, mungkin untuk Anda gunakan itu." Dia ingin menyegelnya, tentu saja, resep baru yang paling berharga dari para dewa naga dalam keluarga naga, yang tidak pernah bisa diketahui oleh orang lain. Oscar, yang telah tumbuh dan berkembang, telah memahami banyak kebenaran. Nian Bing memandang Oscar dengan heran dan berkata, "Ketika saya membantu Anda memberikan, saya tahu energi Anda aneh. Bisakah Anda mencari tahu kemampuan seperti apa yang Anda miliki sekarang?" Oscar tersenyum pahit, "Belum, meskipun energi saya aneh, tapi saya tidak melihat kekuatannya sekarang. Terus terang, saya hanya bisa menggunakan beberapa kemampuan dasar menyerang dan pertahanan keluarga naga, tapi saya tidak bisa menggunakan sihir mimikri naga dan sihir bahasa naga yang kuat. Jadi, dalam arti tertentu, saya bukan naga yang berkualitas. Namun, ayah dan ibu saya masing-masing adalah naga gelap dan naga ringan, dan saya percaya pada kekuatan saya itu tidak boleh terlalu buruk. Setelah saya mengerti energi saya pasti akan memberi mereka kejutan. Sekarang yang bisa saya lakukan adalah terus mengolah energi ini. Mungkin, ketika telah terakumulasi ke tingkat tertentu, saya bisa tunjukkan kemampuan Anda sendiri. Anda dapat yakin bahwa meskipun saya berlatih di tubuh Anda, itu tidak akan pernah memengaruhi tubuh Anda. Energi asli Anda harus berada di antara dada dan perut. Anda masih harus berlatih di sana. Saya akan mengumpulkan energi di dekat hati Anda yang paling rentan, di mana kultivasi tidak hanya akan memengaruhi Anda, tetapi juga melindungi hati Anda. Jiwa kita sekarang terlihat seperti kami telah saling terkait, masa depan bergantung pada satu sama lain untuk menghubungi jiwa itu. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, "Terima kasih Oscar, kami akan menjadi teman terdekat kami di masa depan." Gelombang CDN Gelombang bertanya, "Siapa yang dapat memiliki situasi kami?" "Nah, saya ingin pergi keluar dan melihat Anda." Saya katakan tadi, apakah akupuntur Tianyan sudah dibuka? Petik 2. Oscar mengangguk dan berkata, "Ya, Tianyan telah dibuka, tapi jiwaku telah kehilangan kontak dengan energi dari 7 Raja Naga. Selama mereka memanggil energi mereka, kita dapat ditarik keluar oleh mereka. Pada saat itu, kau integrasikan kembali jiwa dengan kesadaran dan roh untuk mengendalikan tubuh ini. Ingat, saya ada di hatimu." Petik 2. Nian Bing tiba-tiba bergerak dalam hatinya, karena dia merasakan fluktuasi energi yang sudah dikenalinya, yaitu 7 napas es, api, angin, bumi, ruang, terang dan gelap. Mengingatkan 7 boneka bayangan yang pernah ditemui Oscar sebelumnya, dia kilatan cahaya melintas di hatiku, dan aku segera mengerti sesuatu. "Kakak, aku tahu kenapa kamu bisa masuk. Jiwa dan nagamu bisa bertahan di tubuhku, dan pasti sudah dikenali oleh tubuhku, jadi ketika kamu diserang oleh 7 wayang kulit, setelah aku terkontaminasi oleh nafasmu. Tiba-tiba aku merasa bahwa kamu bukan musuh, jadi aku menyerah untuk mengejar kamu." "Ya, pasti begitu, jika aku menebak dengan baik. Sekarang kekuatan sihir homologi es dan apiku sudah dengan 7 Raja Naga. Energi ada dalam kontak. Meskipun Anda tidak bisa merasakan energi dari Seven Dragon Kings, saya bisa merasakannya. Yah, mari kita pergi bersama." Lalu, ia mengambil tangan Oscar dan menyerahkan jiwa ke energi yang paling dikenalnya. Panggilan dikeluarkan. Ruang transparan sedikit berfluktuasi, dan segala sesuatu di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi.
Berbagai lampu terus-menerus berkedip di mata langit. Kemegahan Streamer yang dibawa olehnya begitu bergerak. Nianbing merasakan energi Oscar. Oscar juga merasakan miliknya. Pada saat ini, satu orang dan satu naga, jiwa-jiwa yang awalnya sama sekali berbeda benar-benar mensejahterakan jembatan komunikasi satu sama lain. Melalui jembatan ini, mereka tidak perlu lagi berbicara. Selama pikiran bergerak, biarkan pihak lain tahu apa yang mereka pikirkan. Cahaya menyala di mata Nianbing dan dengan ringan berteriak, "Oke, ayo pergi." Cahaya warna-warni meledak dari kedalaman jiwanya, dan Tianyan Point yang terbuka tidak bisa lagi menghentikan jiwanya. Dan dua jiwa dengan penampilan yang sama berubah menjadi cahaya satu abu-abu dan satu kelompok warna-warni muncul. Sebagian besar jiwa Nianbing sekarang dipenuhi dengan lampu merah dan biru, dikelilingi oleh lampu 5 warna lainnya, dari perspektif kontrol energi. Nianbing jauh lebih kuat dari Oscar, dengan perasaan energi, dalam 7 didorong oleh energi Raja Naga, dengan cepat melepaskan diri dari meterai Tianyan Point dan turun di sepanjang garis meridian. Tepat setelah jiwa mereka meninggalkan otak dan memasuki tubuh Nianbing, tiba-tiba, jiwa Nianbing terkejut keras dan jiwa Oscar secara otomatis diambil. Nianbing hanya merasa bahwa jiwa menyebar, tubuh yang dikenal, setiap meridian semua jelas muncul di depan matanya. Meskipun meridian saat ini telah menjadi seperti kristal, perasaan yang akrab masih mengejutkan jiwanya. Secara bertahap, semua jenis persepsi kembali ke lubuk hati saya, tidak lagi satu jiwa, kekuatan mental, kesadaran berkerumun, perasaan berbagai energi, dan perasaan tubuh dengan cepat kembali. Jiwa itu sepertinya meledak dalam sekejap, menyebar ke setiap sudut tubuh dan perlahan-lahan menghilang. Kekuatan spiritual yang bergelombang langsung berkomunikasi dengan titik Tianyan di alis. Melalui Tianyan, Nianbing melihat segala sesuatu di sekitar tubuh. Seven Dragon Kings mengawasi diri mereka dengan cemas. Gua masih seperti itu. Sentuhan kulit dan sentuhan meridian terus-menerus datang. Nianbing menemukan dirinya penuh kekuatan. Tidak hanya kekuatan sihir, tetapi juga tubuh yang kuat, seolah-olah di dalam tubuh setiap otot penuh dengan kekuatan ledakan. Apa yang Tianyan Point lihat tidak kabur seperti sebelumnya, seperti mata asli, tidak lebih jelas daripada mata asli, dan setiap perubahan energi di sekitarnya dapat dipahami dengan jelas. Dilihat melalui Tianyan segalanya tampak lebih berwarna daripada sebelumnya. Nianbing menemukan dirinya sangat sensitif terhadap perasaan apapun, bahkan sedikit perubahan energi dapat dengan mudah dipahami. Di antara dada dan perut, kelompok cahaya merah dan biru berputar di tengah seperti sebelumnya. Dan 5 seri bola energi magis lainnya juga mengelilingi mereka dengan bantuan energi Seven Dragon King, tubuh yang membaca es telah sepenuhnya kembali normal. Semuanya kembali di masa lalu, dan semuanya tampaknya telah berubah. Perasaan jiwa dan reintegrasi begitu indah, Nianbing tahu bahwa ia hidup kembali dan kembali ke dunia yang indah dan menyakitkan ini. Berbagai pikiran berkerumun, membuat kesadaran Nianbing sedikit bingung, kesadaran dan kekuatan mentalnya kembali mengeksplorasi tubuh yang akrab dan aneh ini. Meridian tidak meluas, tetapi segala sesuatu di tubuh telah berubah. Jantung berdetak dengan kecepatan 1/10 dari yang seharusnya. Hanya setengah hari akan ada gerakan. Aliran darah juga jauh lebih lambat. Meridian dipenuhi dengan peluru yang keras. Sekarang tubuh ini lebih seperti kondensasi energi. Di mana energi spiritual berlalu, fluktuasi energi yang sangat besar dapat dirasakan dengan jelas. Dia ingat Oscar, tubuh naga, dia sekarang memiliki tubuh naga. Jiwa Oscar tampaknya berbeda dari dirinya sendiri, dia masih kental, seperti yang dia katakan, tinggal di sekitar hatinya, menyatu dengan cairan abu-abu, dan membungkus hati. Sepertinya ada banyak hal di otak, termasuk ingatan Oscar yang menduduki tubuhnya sejak saat ini, serta apa yang disebutnya rahasia 7 Raja Naga. Galamandi sedikit cemas, sekarang energi mereka jelas merasakan panggilan dari mata Nianbing Tian, tetapi ketika mereka digunakan untuk meningkatkan kecepatan energi output. Mereka terkejut menemukan bahwa mereka kehilangan tubuh mereka lagi. Kontak Nianbing berdiri di sana dengan tenang, tapi ketenangan ini yang membuat Seven Dragon King sangat gelisah. Katiesis sedikit mengernyit dan berkata, kamu tidak merasakannya, tubuh yang bertuliskan es sepertinya mengusir energi kita.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Naga Angin Karodiris berkata, memang benar, mungkin, jiwa Nian Bing telah dibawa keluar dari titik Tianyan. Jiwanya telah disegel di titik Tianyan begitu lama, dan akan membutuhkan waktu untuk berintegrasi dengan tubuh, jadi kami tidak perlu khawatir. Petik 2. Dimanteti berkata dengan cemas, bagaimana dengan kakak? Siapa di antara kalian yang masih bisa merasakan napasnya? Dia selalu sangat peduli dengan anak-anaknya sendiri, jangan sampai kakak kehilangan jejak. Para Raja Naga menggelengkan kepala mereka. Memang, tidak ada dari mereka yang bisa merasakan energi aneh kakak lagi, dan bahkan tidak bisa merasakan berbagai kondisi di tubuh Nian Bing. Tepat ketika hati mereka mulai panik, energi abu-abu asli di sekitar tubuh Nian Bing menghilang, lapisan cahaya biru menutupi setiap inci kulit tubuhnya, dan lapisan napas dingin muncul. Mirip dengan energi Sasaris seperti perpaduan itu, cahaya biru menyala, secara alami memutuskan hubungan dengan Raja Naga Es. Armor skala abu-abu di permukaan kulit bergabung ke dalam tubuh, memperlihatkan kembali kulit manusianya. Kulit terlihat jernih, dan warna-warna sehat meyakinkan 7 Raja Naga. Pada saat berikutnya, energi di permukaan Nian Bing mulai berubah, dari biru menjadi merah. Galamandis hanya merasa bahwa output energinya meningkat secara alami. Saat berikutnya, kekuatan rebound yang kuat muncul. Energi yang saya masukkan ke Nian Bing muncul. Segera setelah itu, warna permukaan kulit Nian Bing melewati proses dari merah ke hijau, dari hijau ke kuning, dari kuning ke perak, dari perak ke putih, dan dari putih ke hitam. Setiap kali warna berubah, output energi oleh Raja Naga akan dikeluarkan dari tubuh, dan rambut putih akan lebih lama dari sebelumnya. Angin akan secara otomatis melayang ke belakang. Ketika akhirnya berubah menjadi cahaya hitam, sebuah lingkaran warna-warni adalah ranah surga dan matanya yang terpancar dengan Nian Bing sebagai pusatnya. Ketujuh elemen langit mata membuat ketujuh Raja Naga merasakan kejutan pada saat yang sama, di alam bawaan ini. Mereka hanya bisa merasakan serangkaian elemen magis yang sama seperti diri mereka sendiri. Di bawah cahaya, energi yang sebelumnya hilang dengan cepat mengisi kembali. Alhasil, setiap gerakan jauh lebih ringan dari biasanya. Tingkat pertumbuhannya tidak buruk, justru kapasitas pertumbuhannya di bidang Sky Eye. Nian Bing bergerak, membuka lengannya, dan meregangkan tubuhnya keras. Tulangnya mengeluarkan suara yang tajam dan padat. Area mata langit menutupi jangkauan yang lebih luas, dan langsung menyebar hingga 5 kaki jauhnya, yang lebih dari yang terkuat yang bisa dilepaskannya. Stat membuka mata biru jernih, cahaya jernih tanpa jejak kotoran, senyum tipis muncul di sudut mulut, halo semuanya, aku kembali. Terima kasih. Di ranah mata surgawi, bukan ranah yang membawa kekuatan ketujuh Raja Naga, tetapi fakta bahwa mereka dapat menyerap elemen magis mereka sendiri di udara dengan lebih cepat. Ketujuh Raja Naga melihat es yang tampaknya telah berubah. Ada kelegaan di matanya. Nian Bing melambaikan tangan kirinya, mengambil sehelai kain dari cincin ruangnya, dan menutupi kulitnya yang halus. Matanya menyapu ketujuh Raja Naga, dan akhirnya tetap pada Raja Naga cerah Dimanteti, mungkin karena kakak dan Dimanteti adalah yang paling intim. Mungkin karena dia tahu dari ingatannya bahwa dia telah makan susu Dimanteti, dan ada perasaan intim di hatinya, kamu dapat yakin, Kakata sangat baik, dalam hatiku bagian itu dikembangkan. Ketika Anda merindukannya, saya akan membiarkan dia keluar untuk bertemu dengan Anda. Petik 2. Dengan penampilan yang sama dan temperamen yang berbeda, Dimanti tahu bahwa putranya tidak lagi di depannya, dan matanya merah, berkata, Nian Bing, terima kasih karena telah menyelamatkan kita semua, dan terima kasih telah menyelamatkan saya dan kartu pada menit terakhir. Anak Theos. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, itulah yang ingin saya lakukan. Saya belum memiliki ibu sejak saya masih kecil. Saya sangat menyadari bahwa sebagai seorang anak tanpa rasa sakit ibu, saya tidak pernah berharap bahwa saya bisa bertahan dan kehilangan vitalitas saya. Dengan bantuan kakak, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhku juga memiliki ketangguhan naga, aku ingin berterima kasih untuk itu. Petik 2. Dengan sedikit senyum, mata Nian Bing menunjukkan cahaya redup, tangannya menyatu.
dan bidang mata surgawi secara alami menarik kembali. Remaja putih samar muncul di tengah alisnya, cahaya putih tampak membeku, membentuk garis putih halus, dan garis putih melengkung sedikit. Itu berubah menjadi titik putih kecil seperti tato yang tersisa di tengah alisnya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa titik tersebut tidak benar-benar putih, tetapi dibentuk oleh kondensasi cahaya berwarna-warni, seperti halnya cahaya matahari. Galamandis mengambil langkah dan datang ke Nian Bing. Dia menatap mata Nian Bing dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya, "Saudara yang baik, selamat datang kembali." Nian Bing mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya, merasakan kehangatan di tangan Galamandis, penuh dengan ketulusan persaudaraan di dalam hatinya, dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan sedikit sedih, "Maaf, aku belum bisa menyimpan segel modus botol." Petik 2. Galamandis meraih bahunya dan berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanmu dalam masalah ini. Lagi pula, kekuatanmu sangat jauh dari Lik, tetapi kamu telah bertahan begitu lama. Kamu telah melakukan terlalu banyak untuk kami. Kamu akan selalu, kita semua adalah teman klan naga." Kalimat terakhirnya jelas tidak dibicarakan dengan santai. Dengan persetujuan Dewa Naga, klan naga sudah dapat memperlakukan Nian Bing sebagai anggota sendiri dan memperlakukan mereka seperti orang yang mereka cintai. Seperti leluhur orang kulit putih. Ketujuh Raja Naga berkumpul bersama, memandang Nian Bing satu persatu, satu tubuh dan dua jiwa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini bahkan selama puluhan ribu tahun. Nian Bing memandang Raja-Raja Naga dan berkata, "Sekarang botol modus sel telah hilang, apa rencanamu?" Katiesis berkata, "Kami telah diberi instruksi dari Dewa Naga Dewa, dan yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu." Sekitar 2 tahun kemudian, pada bulan November, akan ada hari yang gelap ketika meterai modus akan datang. Ini akan digunakan, jadi mulai sekarang, kita harus bersiap untuk hari itu. Kita sudah terlalu malas selama bertahun-tahun. Kita harus bekerja keras bersama dalam pertemuan ini dan berusaha untuk lebih meningkatkan kekuatan kita untuk mengatasi variabel setelah lebih dari 2 tahun. Jika kita gagal pada saat itu, akan sulit untuk menilai apa yang akan terjadi. Saya khawatir bahkan benua Tuhan akan sangat terpengaruh. Petik 2. Nian Bing bergerak dalam hatinya dan berkata, "Saya telah mendengarkan Anda mengatakan bahwa botol modus sangat penting. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya, apa sebenarnya yang disegel dalam 7 botol itu?" Kadeosis melirik raja-raja naga lain di sekitarnya dan berkata, "Sekarang kami telah menganggapmu sebagai anggota klan naga. Untuk melindungi botol segel modus, kau hampir kehilangan nyawamu dan kau harus membiarkan kamu tahu misteri 7 botol ini." Saat dia berkata, dia mendongak dan melepaskan lapisan cahaya hitam. Cahaya hitam langsung menyebar ke setiap sudut gua, membentuk segel yang kuat. Selama segel itu tidak rusak, itu seperti bulan yang jahat. Kehadiran yang kuat tidak dapat mendengar suara di dalam segel. Beberapa raja naga lainnya tersebar, dan Katiesis duduk bersama Nian Bing. Gelombang CDN. Gelombang masalah ini sangat penting, tidak hanya untuk benua Yangon, tetapi juga ke seluruh benua dewa. Oleh karena itu, Anda tidak boleh dapat berbicara tentang kejadian ini di masa depan, jika tidak maka akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu dan bahkan menyebabkan kepanikan di benua ini. Petik 2. Nian Bing mengangguk dan berkata, "Lalu segel di botol modus sel pasti adalah kejahatan yang sangat kuat." Katiesis menghela nafas dan berkata, "Tidak heran Anda akan berpikir bahwa gelar Allah dapat dengan mudah dibayangkan sebagai sisi keadilan, tetapi pada kenyataannya, siapapun yang menjadi pemenang dan pencuri si pecundang, siapa yang benar?" Nian Bing, ketika Anda mendengarkan cerita saya, Katiesis menghela nafas dan berkata, "Tidak heran Anda akan berpikir bahwa gelar Allah dapat dengan mudah dibayangkan sebagai sisi keadilan, tetapi pada kenyataannya, siapapun yang menjadi pemenang dan pencuri si pecundang, siapa yang benar?" Nian Bing, ketika Anda mendengarkan cerita saya, Anda akan memiliki pemahaman baru tentang dunia. Petik 2. Ngomong-ngomong, dia berhenti sejenak dan melirik beberapa raja naga lainnya. Raja-raja naga itu mengangguk kepadanya, dan Katiesis melanjutkan, "Dunia tempat kita hidup digambarkan dalam istilah kuno. Planet, dan di planet ini, lebih dari 60% wilayahnya diliputi oleh samudera luas.
daratan hanya menempati 40%. Awalnya, 40% benua terhubung bersama justru karena perang warisan ilahi maka akan menjadi seperti sekarang. Petik 2. Bab 130 CDN. Rahasia botol Modus yang tersegel. Ya, ini adalah pertempuran para dewa. Para dewa adalah protos dari benua para dewa, dan yang mati adalah kerajaan yang hilang. Sebenarnya, mereka pada awalnya adalah manusia, tetapi karena evolusi dan pengembangan yang berkelanjutan, dua yang berbeda itu hanya sebuah sistem. 10.000 tahun yang lalu, tanah dunia ini pada awalnya adalah keseluruhan. Benua Yangon tempat kita sekarang hanya sepertiga darinya. Seluruh benua menyajikan bentuk yang panjang. Di sisi barat benua adalah benua Yangon, dan dari sisi timur benua Yangon ada jajaran gunung besar yang menjulang ke langit. Jajaran pegunungan ini memisahkan benua Yangon dari benua lain. Anda juga telah mengunjungi jajaran pegunungan itu, yang merupakan Karamandis asli. Pegunungan Tiandang dihuni. Hanya saja pegunungan Tiandang yang Anda lihat sekarang hanya sepertiga dari yang asli, dan 2/3 lainnya berada di benua lain. Pegunungan di sana lebih tinggi dan lingkungannya lebih. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa semua jenis Warcraft yang kuat hidup di seluruh pegunungan Tiandang, dan yang terkuat dari Warcraft ini bahkan dapat dibandingkan dengan klan naga kami. Yang bukan apa yang dapat Anda lewati oleh manusia, meskipun itu adalah Saint tingkat Master, sulit untuk bertahan hidup di bawah pengepungan Warcraft. Pada saat itu, pembangunan manusia masih jauh lebih sedikit sekarang, tidak ada pikiran untuk mencapai sisi lain dari kerajaan Gunung Laut. Petik 2. Nian Bingdao, jadi, pegunungan Tiandang yang asli seharusnya menjadi tempat tersempit di seluruh benua. Kateosis mengangguk dan berkata, itulah tepatnya. Sebenarnya, di ujung lain pegunungan Tiandang itu adalah kekaisaran yang hilang. Nama kekaisaran yang hilang adalah karena mereka pada awalnya adalah negara yang sangat kuat. Itu juga manusia yang hidup, tetapi kemudian tidak tahu bencana alam apa yang mereka hadapi, dan menghancurkan semua peradaban asli, ketika manusia mendapatkan kembali kendali atas benua. Mereka mendapat nama seperti itu, dan perbatasan dengan kekaisaran yang hilang adalah kekaisaran yang kuat. Apakah yang disebut kekaisaran Tuhan? Di antara 3 benua, wilayah kekaisaran Allah adalah yang terkecil, dan jumlah orang jauh lebih kecil daripada 2 benua lainnya. Namun, mereka juga yang paling kuat. Lingkungannya sangat buruk. Orang-orang yang dapat bertahan hidup di sana adalah yang terkuat di antara manusia. Mereka menyebut diri mereka dewa, dan kita menyebut mereka manusia dewa. Pemimpin di antara mereka adalah yang disebut Dewa Tuhan. Orang-orang ini menyebut diri mereka dewa. Sangat berbeda dari dewa yang Anda panggil ketika Anda menggunakan mantra sihir. Anda sebenarnya menyerukan elemen paling murni antara langit dan bumi, dan bahkan jika mereka kuat. Tubuhnya hanya manusia awalnya, benua yang hilang selalu dikontrol oleh para dewa dari benua para dewa, meskipun jumlah dewa-dewa itu kecil. Tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa diperebutkan oleh kerajaan yang hilang, tetapi kemudian sesuatu terjadi untuk membuat kerajaan yang hilang terjadi perubahan. Faktanya, meskipun klan naga kita milik benua para dewa, kita juga hidup dalam jenis yang sama di benua yang hilang. Seperti klan naga gelap kita pada awalnya kehilangan benua itu. Petik 2. Apa yang Katiesis katakan adalah semua yang belum pernah terjadi pada Nian Bing, dan dia langsung sangat tertarik, tidak ikut campur, menunggu Raja Naga Gelap untuk melanjutkan. Katiesis mengatakan, perbedaan terbesar antara benua yang hilang dan benua Yangon adalah ras. Benua Sunsin sepenuhnya didasarkan pada manusia. Meskipun ada ras khusus seperti naga bumi, jumlahnya terlalu kecil. Bien benar-benar berbeda. Di sana, meskipun manusia mendominasi dengan kebijaksanaan mereka sendiri, mereka tidak sendirian. Ada banyak sistem etnis mandiri yang kuat, seperti naga kita, serta sihir alami, lahir suku elf pemanah, pandai casting dan peleburan suku-suku kerdil dan banyak Warcraft yang kuat. Terus terang, yang paling kuat hilang di daratan adalah Warcraft, ada banyak balapan di Warcraft. Alasan mengapa mereka tidak bisa menjadi iklim adalah karena kebijaksanaan dan kekuatan mereka benar-benar tidak proporsional, dan tanpa kebijaksanaan sebagai dukungan. Bagaimana mereka lawan manusia yang cerdas?
Justru karena keberadaan Warcraft ini bahwa tiga ras utama di benua itu hilang, manusia, elf dan kurcaci membentuk yang paling ditentukan aliansi. Terus-menerus berjuang melawan Warcraft dan mengarahkan mereka ke tempat-tempat terpencil di daratan setelah bertahun-tahun pembangunan kekaisaran yang hilang di benua yang hilang secara bertahap. Menjadi lebih kuat dan mereka semakin enggan untuk diperintah oleh para dewa di benua para dewa. Lagi pula, siapa yang ingin diperbudak? Manusia dari kerajaan yang hilang sangat pintar dan tidak tahu dari mana mereka berasal. Saya bahkan menemukan sebagian kecil peradaban yang tersisa dari zaman kuno. Dengan bagian peradaban ini, kekaisaran yang hilang secara bertahap menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Pada akhirnya, itu begitu kuat sehingga dapat bersaing dengan kekaisaran Allah. Petik 2. Nian Bing tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang mereka temukan. Apa yang mereka lakukan? Meskipun tidak ada konsep Dewa Nian Bing, tetapi dalam pikirannya, para dewa setidaknya harus seperti 7 Raja Naga, jika semua orang yang begitu kuat dalam suatu kerajaan. Bagaimana manusia biasa dapat bersaing dengan mereka? Itu benar-benar tak terbayangkan. Katiesis melihat keraguan dalam hati Nian Bing dan tersenyum sedikit, berkata, faktanya, kamu tidak perlu terlalu memikirkan kerajaan kekaisaran. Seperti klan naga kita, itu sudah merupakan ras yang sangat kuat di benua dewa. Sekarang, Dewa Naga Dewa kita adalah salah satu dari 8 dewa utama di benua dewa, meskipun kita bukan yang paling kuat, tetapi itu tidak akan terlalu buruk. Singkatnya, manusia dewa biasa di kerajaan Tuhan, kekuatannya mungkin mirip dengan prajurit manusia Anda, mereka akan mati tua dan sakit, tetapi mereka lebih kuat dari manusia biasa Anda. Dan mereka tidak seburuk yang Anda pikirkan. Hanya dewa utama yang bisa hidup selamanya dengan kekuatan yang kuat, tentu saja, kecuali naga kami ya, karena umur panjang kita sendiri sudah cukup. Setiap generasi dewa naga mungkin akan memasuki masa penuaan ketika sekitar 30.000 tahun, dan generasi dewa naga berikutnya akan mewarisi posisi dewa naga baru sekitar 20.000 tahun. Anda dapat membayangkan bahwa bahkan yang paling lemah pun dapat mencapai kekuatan para pejuang, manusia biasa sulit untuk bersaing. Alasan mengapa kekaisaran yang hilang menemukan cara untuk bertanding adalah justru agar mereka menjadi lebih kuat berdasarkan jumlah orang. Mereka telah membuat berbagai optimasi melalui peradaban prasejarah yang mereka temukan, melalui perkawinan manusia dengan berbagai ras lain. Dan bahkan perpaduan manusia dengan inti kristal Warcraft, sehingga manusia telah berevolusi menjadi manusia baru. Petik 2. Manusia baru. Nian Bing membuka matanya dengan terkejut. Kateosis melirik bagian hatinya dan tersenyum pahit. Dalam arti tertentu, situasi Anda saat ini lebih seperti manusia baru, tetapi perbedaan antara Anda dan manusia baru dari kerajaan yang hilang terletak di tubuh Anda. Ada 2 jiwa. Pikirkan, jika Anda menggabungkan kebijaksanaan manusia dengan keunggulan ras lain, itu pasti akan membuat seluruh ras lebih kuat. Dari hari ketika manusia baru lahir, kerajaan yang hilang secara bertahap menjadi lebih kuat. Tetapi mereka takut bahwa benua Tuhan akan menemukan rahasia mereka dan mengumpulkan semua manusia baru untuk pelatihan. Lagi pula, benua Tuhan terlalu kuat. Jika Anda ingin bersaing dengan mereka, Anda harus menunggu dan meningkatkan diri Anda melalui waktu. Dengan bertambahnya jumlah manusia baru, rahasianya tidak dapat sepenuhnya terpelihara. Benua Tuhan masih mengetahui situasi kerajaan yang hilang. Sayangnya, para dewa yang bangga tidak mengambil tindakan segera. Bahkan jika mereka ingin datang, bahkan jika manusia telah berevolusi, tidak mungkin untuk bersaing dengan seluruh benua para dewa, terutama para dewa penguasa yang kuat. Yang masing-masing memiliki kekuatan yang dimiliki manusia biasa. Dibayangkan oleh hukum. Jadi, meskipun mereka memperhatikannya, mereka hanya memerintahkan kerajaan yang hilang untuk menghentikan studi tentang manusia baru, dan tidak mengambil tindakan praktis. Tentu saja, Anda tidak berpikir bahwa para dewa itu bodoh, mereka sebenarnya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Meskipun benua Allah dapat hidup, kondisinya di sana terlalu buruk, banyak hal yang digunakan untuk kesenangan disediakan oleh kerajaan yang hilang. Para dewa di sana hanya menganggap kerajaan yang hilang sebagai lumbung mereka, sehingga mereka tidak mau menganiaya ini terlalu ketat.
Tetapi para dewa ini tahu di mana perkembangan manusia baru dari kerajaan yang hilang itu. Mereka tidak hanya membudidayakan manusia baru, tetapi juga secara diam-diam membudidayakan sekelompok tuan baru manusia baru. Yang adalah apa yang dikatakan kerajaan yang hilang, para pejuang yang hilang. Kekuatan para pejuang ini dapat mencapai tingkat seni bela diri. Mereka semua dikombinasikan dengan inti kristal Warcraft yang kuat, dan melalui budidaya berkelanjutan, kekuatan mereka dengan cepat ditingkatkan. Petik 2. Nian Bingdao, lalu kehilangan kerajaan dan menggunakan kelalaian benua Tuhan untuk berperang melawan mereka. Kateosis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kaisar Luther yang kehilangan kekaisaran adalah orang yang sangat bijak. Dia tidak hanya memanfaatkan kelalaian benua Tuhan untuk melancarkan serangan, dia juga secara aktif mengaku bersalah atas kerajaan Tuhan dan berhenti di permukaan. Perkembangan manusia baru, karena dia tahu bahwa, berdasarkan kekuatan mereka saat ini, dia masih tidak bisa bersaing dengan kekaisaran Tuhan, namun penghentian nyata meningkatkan budidaya bawah tanah, dan manusia, suku kerdil, dan suku elf semuanya untuk kebebasan. Di bawah pengaruh upaya bersama, setelah ribuan tahun, ketika Kaisar Luther 17 naik tahta, akhirnya kekaisaran yang hilang percaya bahwa waktunya sudah matang. Mereka mengambil keuntungan dari berbagai situasi yang menguntungkan dan mengorganisir pasukan manusia baru, diam-diam berbaris menuju kerajaan Tuhan. Petik 2. Ngomong-ngomong, Kateosis menghela nafas dan berkata, jika itu terus berlanjut sesuai dengan situasi normal, mungkin kemenangan terakhir adalah kekaisaran yang hilang. Lagi pula pasukan manusia baru mengumpulkan semua elit dari kekaisaran yang hilang. Sangat disayangkan bahwa kekaisaran yang hilang masih gagal, kegagalan itu ada di tangan penjahat. Penjahat ini adalah Perdana Menteri dari kekaisaran yang hilang pada waktu itu. Nama pria ini adalah Karl dan dia mengkhianati Luther 17 ketika tentara manusia yang baru dipromosikan, diam-diam melaporkan ke kerajaan Tuhan melalui metode khusus. Kerajaan Tuhan dipersiapkan sebelumnya, dan serangan anti menyelinap dilakukan pada tentara manusia yang baru. Petik 2. Omong-omong, kesedihan mendalam masih melekat di mata Kati, seolah-olah dia telah kembali ke Perang Dunia 10.000 tahun yang lalu, 8 dewa utama pada saat yang sama melancarkan serangan menyelinap pada pasukan manusia baru yang kehilangan kekaisaran. Mereka menggunakannya bersama-sama. Kutukan terlarang yang paling kuat keluar. Mungkin, pemahaman Anda tentang kutukan terlarang hanya sihir urutan ke-11. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun sihir urutan ke-11 sangat kuat di dua benua lain, itu tidak akan disebut kutukan terlarang. Kutukan terlarang yang sebenarnya dapat dipindahkan ke gunung dan direklamasi. Dapatkah Anda menebak apa hasil dari upaya penuh 8 dewa tuan? Saya khawatir Anda tidak bisa membayangkannya. Hasilnya adalah tentara manusia yang baru menderita banyak korban. Selain itu, seluruh hubungan antara kerajaan yang hilang dan benua Tuhan dihancurkan oleh 8 mantra terlarang hingga peringkat ke-17, yang menyebabkan perubahan besar pada kerak bumi. Dan benua Tuhan dipisahkan dari seluruh benua asli. Lingkungan di daratan sudah sangat buruk, dan saya sudah mempersiapkan sebelumnya. Saya sudah mengumpulkan para dewa di sisi lain daratan, tetapi kekaisaran yang hilang telah terpukul keras. Kutukan terlarang yang kuat tidak hanya hancur lebih dari setengah kekuatan pasukan manusia, juga telah membawa bencana ke seluruh kekaisaran yang hilang. Setidaknya 2/3 dari makhluk di daratan yang hilang di benua itu mati akibat letusan gunung berapi dan tsunami yang terjadi ketika benua itu terpecah. Gelombang CDN, gelombang kekaisaran yang hilang penuh dengan kesedihan dan mayat dapat dilihat di mana-mana. Kekaisaran yang kuat asli tiba-tiba membusuk menjadi kurang dari setengah dari kekuatan nasional yang asli. Karl dan telah melarikan diri setelah melaporkan berita, dan kekaisaran yang hilang jatuh ke dalam kepanikan. Namun, berkat besar tsunami memblokir serangan balasan dari benua Allah, dan memberi kerajaan yang hilang sedikit waktu untuk pulih. 10 tahun dapat dikatakan sebagai dekade yang paling sulit bagi kekaisaran yang hilang, dan dekade yang paling bersatu untuk kekaisaran yang hilang. Semua orang tahu bahwa begitu tsunami berakhir, dan begitu lingkungan alam yang keras dipulihkan, mereka akan menyambut kehancuran kekaisaran-kekaisaran Tuhan.
Demi kelangsungan hidup mereka sendiri dan kelangsungan hidup generasi masa depan, setiap orang yang kehilangan kekaisaran dengan putus asa menyelesaikan misi mereka sendiri. Mereka bekerja tanpa lelah, para pejuang terus-menerus jatuh cinta, seluruh kaisar semua orang sedang mengalami evolusi manusia baru. Dalam 10 tahun, hanya dalam 10 tahun, kekaisaran yang hilang telah mengembalikan kekuatan nasionalnya menjadi 80% dari periode puncaknya. Ini adalah keajaiban. 10 tahun kemudian, ketika semuanya menjadi tenang, dewa-dewa kerajaan Tuhan akhirnya datang. Kali ini, untuk menghancurkan kerajaan ini yang berani melawan dirinya sendiri, tidak hanya 7 dewa utama yang datang, tetapi juga membawa lebih dari 80% dari kerajaan Tuhan. Kekuasaan. Mereka tidak lagi ingin terus hidup di benua Tuhan. Meskipun lingkungan di sana dapat menciptakan manusia yang kuat, lingkungan di sana juga sangat subur. Tujuan datang ke kerajaan yang hilang hanyalah satu, yaitu menempati kekaisaran ini, pekerjaan lengkap. Bagi mereka yang berani melawan, hanya ada satu kata, yaitu, bunuh. Segera setelah kata pembunuh keluar, seorang pembunuh besar keluar dari Kadeosis, matanya bersinar dengan cahaya merah darah, dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dimanteti bergegas maju dan meraih tangannya, yang perlahan-lahan menenangkan suasana hati Raja Naga Hitam. Nian Bing menghela nafas pelan dan berkata, itu pasti bencana yang lebih serius dari tsunami. Kateosis mengangguk dan berkata, ya, itu adalah bencana yang lebih serius daripada tsunami. Tidak ada kompromi untuk kehilangan kekaisaran. Bertahun-tahun kesabaran memenuhi mereka dengan keinginan untuk kebebasan, dan mereka tidak pernah ingin diperbudak lagi. Jadi mereka hanya memberontak demi diri mereka sendiri dan demi keturunan mereka, mereka berjuang mati-matian. Semua orang hanya kehilangan tubuh mereka sampai jejak vitalitas terakhir hilang, dan jiwa mereka masih penuh obsesi. Nian Bing, tahukah Anda? Hari itu saya melihat sosok prajurit yang hilang dari kekaisaran yang hilang dari Anda. Anda seperti mereka pada awalnya. Untuk tujuan mereka sendiri, bahkan jika Anda menyerahkan segalanya, Anda tidak akan ragu. Petik 2. Nian Bing menghela nafas dan berkata, bagaimana dengan hasil akhirnya? Kehilangan kekaisaran atau hilang? Ada sedikit kebanggaan di mata Kati, tidak, sebaliknya, bukan hanya kekaisaran yang hilang kalah, mereka mengalahkan musuh dan memenangkan kemenangan terakhir. Untuk mengalahkan kerajaan Tuhan, 4 dari 7 dewa utama hilang. Di tanah kekaisaran, 90% dari para dewa dan manusia yang mereka bawa meninggalkan hidup mereka. Dan populasi kekaisaran yang hilang turun tajam sebesar 60%. Itu bukan lagi pertempuran antara manusia, telah meningkat keras pertempuran antara orang mati sepenuhnya adalah pertempuran iman, satu pihak menginginkan kebebasan. Dan pihak lain menginginkan dominasi. Luther 17 pernah mengatakan bahwa bahkan jika perang daratan hilang dan hanya orang terakhir yang tersisa, mereka tidak akan menyerah pada benua Tuhan. Justru karena keyakinannya bahwa mereka menang, dan kerajaan yang hilang memenangkan pertempuran yang paling peninggalan dalam sejarah. Petik 2. Mendengar ini, hati Nian Bing sedikit bergetar, sebuah benua yang mirip dengan benua Yangon sebenarnya mengurangi Liu Cheng Renkou, berapa banyak orang yang akan mati. Itu hampir tak terbayangkan, dan pemandangan mayat yang berlari melintasi lapangan terus berkelebat di benaknya. Kegembiraan Katiesis dengan cepat jatuh, sayangnya, kemenangan kekaisaran yang hilang dicapai dengan keuntungan dari jumlah tersebut. Bagaimana mereka bisa didamaikan setelah 3 dewa utama kekaisaran Tuhan yang hilang dalam kegagalan? Kemudian, bencana itu datang. Sebuah adegan terjadi pada awalnya, ketika melancarkan serangan ke benua yang hilang, satu-satunya dewa utama yang tidak berpartisipasi adalah Dewa Naga klan Naga kami. Dan pada saat yang sama, kami tidak memiliki partisipasi klan Naga kami, karena dewa-dewa naga tidak ingin cacat oleh klan yang sama. Para dewa begitu dikalahkan, bahkan jika Lord Longshan tidak menginginkannya lagi, ia harus maju. Pada saat itu, Lord Longshan baru saja mengambil alih sebagai naga hanya selama 100 tahun, dan pada awalnya yang terlemah dari 8 dewa utama. 3 dewa utama yang kembali dari benua yang hilang muncul dengan cara yang mengerikan. Mereka memusatkan semua dewa dan orang yang tersisa di benua para dewa, memusatkan energi mereka dengan cara yang sangat istimewa, dan kemudian menggunakan 3 dewa utama, dengan mengorbankan nyawa.
Ia meluncurkan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang juga dikenal sebagai mantra terlarang terkuat. Ini juga dunia kita, satu-satunya kutukan yang dilarang di urutan ke-18 yang muncul untuk pertama kalinya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi aku ingat adegan mengerikan pada waktu itu. Kutukan yang dilarang di urutan ke-18. Nama kutukan itu disebut panggilan waktu dan ruang. Tepatnya, itu seharusnya milik sihir ruang, tetapi tidak lagi apa yang bisa digambarkan oleh sihir ruang. Seluruh bagian hilang benua, sepenuhnya dikendalikan oleh efek kutukan yang dilarang, dan celah ruang waktu yang sangat besar membuka, menyegel benua yang hilang di dunia lain. Dunia lain yang tidak dikenal. Bisakah Anda bayangkan? Petik 2. Dunia lain, waktu dan ruang lain. Seluruh benua. Ya Tuhan, apa-apaan itu? Nian Bing tidak dapat membayangkan bahwa siapapun yang belum mengalami perang para dewa, aku khawatir tidak ada yang bisa membayangkan. Setelah meterai, panggilan waktu dan ruang meninggalkan 7 tanda termasuk 7 tanda dari seluruh benua yang hilang. 7 tanda ini disegel dalam 7 botol, yaitu botol dari segel Modus. Modus. Si adalah iblis dalam bahasa kuno, namanya dibuat oleh para dewa dari benua para dewa, yang berarti untuk menyegel botol iblis, namun, di mata mereka iblis memiliki manusia. Benua yang hilang disegel di benua lain. Waktu dan ruang, pada waktu itu, seluruh kekaisaran yang hilang dipimpin oleh Luther 17 penuh dengan kebencian. Dan mereka mengumpulkan semua penyihir terkuat yang tersisa untuk menggunakan kutukan larangan urutan ke-17 terkuat. Meninggalkan secercah harapan, bahwa kutukan terlarang, mereka menggunakan metode kutukan untuk meninggalkan bekas mereka dalam panggilan waktu dan ruang. Dan secara paksa meninggalkan tanda ini pada 7 botol segel Modus, sehingga 7 botol ini tidak dapat dibawa kepada Allah meterai daratan ditinggalkan di daratan Yangon. 7 Raja Naga kami, yang sejak saat itu, ditinggalkan di sini untuk melindungi 7 botol ini. Petik 2. Nian Bing toh tidak bisa membayangkannya. Botol segel Modus melibatkan sebuah benua yang pernah ada. Dia membeku, dan matanya yang tumpul sepertinya melihat kekesalan yang ditinggalkan oleh benua yang hilang. Raja Naga Hitam Katiesis menghela nafas dan berkata, apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya awalnya milik kekaisaran yang hilang tetapi sekarang bergabung dengan benua Allah? Bahkan, sebelum kekaisaran yang hilang disegel, Naga Hitam kami dan beberapa milik kekaisaran yang hilang. Klan Naga telah diurus oleh dewa-dewa Naga. Dia membawa kita dengan alasan klan yang sama dan memaksa kita untuk meninggalkan kerajaan yang hilang. Kalau tidak, aku mungkin telah menghilang ketika kerajaan yang hilang menghilang. Petik 2. Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, maka yang disebut para dewa adalah sisi jahat, dan memang hanya kehilangan kerajaan. Galamandis, yang telah lama terdiam, berkata, apa itu keadilan? Apa itu kejahatan? Siapapun yang memiliki kepalan terbesar adalah keadilan, dan segel kerajaan yang hilang, dan para dewa dari benua Allah akan secara alami menjadi keadilan. Jika apakah Anda pikir itu salah bagi mereka untuk memperbudak kekaisaran yang hilang? Lalu apakah kekaisaran yang hilang untuk bereksperimen dengan evolusi manusia baru dengan manusia nyata untuk melawan mereka? Apakah tidak ada batas nyata antara keadilan dan kejahatan? Katiesis pada mulanya milik kerajaan yang hilang. Jelaskan situasinya pada waktu itu, dan Anda akan secara alami merasa bahwa hilangnya kekaisaran adalah pesta yang menyedihkan, tetapi jika hal-hal dikatakan dari mulut saya, bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa para dewa benua Allah mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan dunia dan mengorbankan manusia-manusia jahat itu segel. Petik 2. Kadeosis mengangguk dan berkata, ya, kepercayaan dan pemahaman yang berbeda secara alami akan berbeda. 10.000 tahun kemudian, saya sudah menemukan jawabannya. Jadi, saya akan melindungi botol segel Modus. Agar tidak berharap bahwa hilangnya kekaisaran akan muncul kembali dan menyebabkan bencana manusia. Mungkin, mereka akan hidup lebih baik di ruang lain. Saya akan terus mengatakan. Pada saat itu, Luther 17 memerintahkan semua penyihir untuk pada menit terakhir, ketika saya menggunakan metode kutukan untuk meninggalkan bekas.
Saya pernah berkata bahwa jika ada yang bisa membuka segel 7 botol dan membiarkan benua yang hilang kembali ke dunia ini, maka benua yang hilang akan mengenalinya sebagai tuan dan memberinya insentif. Alasan mengapa kejahatan terutama menyambar botol modus. 10.000 tahun telah berlalu, dan Tuhan tahu apa yang terjadi pada benua yang hilang, setidaknya tidak lebih buruk daripada benua Tuhan. Jika mereka benar-benar sama ambisiusnya dengan tuan jahat. Kontrol rumah, saya khawatir perang dunia akan meletus, ini akan menjadi bencana bagi manusia, kami naga enggan melihat ini terjadi, jadi kami harus berhenti sebanyak yang kami bisa. Botol segel modus dirampok, saya khawatir itu akan membuat gelombang besar di benua Tuhan, dan mereka yang berlatih dalam tidur juga harus bangun. Sejak perang 10.000 tahun yang lalu, sampai sekarang, benua para dewa belum dikembalikan ke angka semula. Apa yang saya katakan kepada Anda hari ini adalah rahasia mutlak bahkan di benua para dewa. Anda mungkin juga tahu bahwa beberapa orang kuat dengan kekuatan tertentu di benua Yangon akan diserap. Benua Tuhan, hal pertama yang mereka lakukan setelah mereka tiba di benua itu adalah untuk dicuci otak, ditanamkan dengan pikiran Tuhan, sepenuhnya setia kepada Tuhan, pikirkanlah. Saya pikir itu konyol, semua manusia, tetapi mereka ingin terlibat dalam begitu banyak trik yang keluar. Nah, sekarang saya telah menjelaskan kepada Anda bagaimana keadaannya. 2 tahun kemudian, tidak peduli apakah segel botol modus sel dapat dibuka, saya khawatir itu akan membawa banyak kebingungan. Cara memilih tergantung pada Anda sendiri. Saya akan memberi Anda saran yang paling relevan. Saya harap Anda bisa menjauh dari ini dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan Anda banyak masalah. Saya mendengarkan Galamandes mengatakan itu yang paling kamu keinginan adalah balas dendam, dan sekarang saat ini adalah waktu yang tidak biasa, jika Anda ingin, kami dapat membantu Anda. Petik 2. Setelah mendengarkan ini, Nian Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jika 7 Raja Naga akan membantunya membalas dendam apa yang akan dikorbankan oleh Dewi Es dan Salju. Kegembiraan di matanya, tetapi kegembiraan ini hanya berlangsung sesaat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak, urusan saya sendiri akan diselesaikan sendiri. Selama ini, kebencian selalu menjadi kekuatan pendorong bagi saya dalam hati saya. Jika motivasi ini hilang, mungkin saya akan menjadi dekaden. Benar, saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk menemukan Dewi Es dan Salju, tidak peduli apakah orang tua saya masih hidup, saya harus mengalahkannya sendiri. Petik 2. Galamandis mengerutkan kening, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya dalam waktu singkat? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Namun, jika orang tua saya benar-benar mati, maka saya akan menanggung semua biaya. Mungkin saya tidak cukup sekarang, tetapi jika saya bisa lebih kuat, masukkan keajaiban alam mentor, berdasarkan keajaiban mengutuk kehidupan. Setidaknya menarik Dewi Es dan Salju untuk berkorban bersama masih agak pasti. Petik 2. Tidak, kata Dimanteti dengan cemas, apakah orang tuamu ingin kamu mati karena balas dendam untuk mereka? Maka mereka akan lebih sedih. Jadi, kamu harus hidup dengan baik. Keajaiban hidup mengutuk sangat berbahaya, meskipun kamu sekarang memiliki vitalitas kuat kakak sebagai jaminan, sihir itu sangat jahat. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ketika kamu menggunakannya lagi. Petik 2. Mendengar kata kakak ketika saya membaca Bing, saya menyadari apa yang saya lakukan. Saya menghela nafas dan berkata, Bibi, bisakah saya memanggil Anda seperti ini? Sekarang kakak berbagi tubuh ini dengan saya akan memanggil Anda Bibi. Ini juga saya impulsif, Anda dapat yakin bahwa saya akan melindungi tubuh saya dengan baik, untuk orang tua saya tetapi juga untuk kakak. Karamandis berkata, Nian Bing, kamu telah berada di sini selama 40 hari. Apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu akan menemukan istrimu? Ada senyum pahit di wajah Nian Bing, dan dia berkata, tidak, aku tidak akan mencarinya untuk sementara waktu. Aku akan pergi ke kerajaan Bing Yue. Belum lama ini, aku mendapat kabar bahwa orang tuaku mungkin tidak mati. Aku ingin memeriksanya. Pada saat yang sama, saya juga ingin kembali ke ICT untuk melihat beberapa teman.
Petik 2. Setelah mendengar 3 kata dari ICT, mata Kalamandiston cerah. Oke, itu sangat bagus, aku akan pergi bersamamu. Bahkan jika kita bertemu bersama, bahkan jika kita bertemu dengan kelompok Lord jahat, setidaknya lari tidak apa-apa. Terlebih lagi, dia sekarang takut ditemukan oleh kita, dan itu pasti disembunyikan di suatu tempat. Petik 2. Pria gemuk di samping tersenyum dan berkata, Old Fire Dragon Spring bergerak. Nian Bing membeku, memandang pria gendut itu, dan kemudian memandangi Galamandis yang agak aneh, dan berkata, apa yang terjadi? Karamandis memandangi Nian Bing dan raja-raja naga lainnya dengan mata bingung. Gelombang CDN gelombang dan membuat marah pria gendut itu, jangan bicara omong kosong, aku juga serius ingin ke sana. Yah, jangan banyak bicara lagi Nian Bing, Anda baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuh Anda, dan setelah 2 hari istirahat, saya akan menemani Anda ke kota es. Bos Kadeosis, Anda terus bekerja keras, sama seperti saya melindungi anak Anda. Petik 2. Mata lelaki gendut itu berbinar dan berkata, aku akan pergi juga, dan aku akan lebih aman jika aku punya lebih banyak. Makanan Nian Bing adalah yang paling ia rindukan. Dimantei ragu-ragu, mengapa dia tidak ingin mengikuti Nian Bing. Katiesis ragu-ragu dan berkata, lepaskan Galaman. Yang lain tetap di sini untuk berlatih. Melihat wajah istrinya yang kecewa, dia menghela nafas dalam hatinya, alasan mengapa dia tidak membiarkan Dimantei pergi. Takut kalau dia akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Nian Bing karena cintanya. Bahkan Dimantei ditolak, dan lelaki gemuk itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia menutup mulutnya. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, Bibi Anda dapat yakin bahwa ketika saya menyelesaikan urusan saya pasti akan membiarkan Anda sering bertemu. Kakak sekarang tampaknya telah memasuki kondisi kultivasi yang luar biasa di hati saya. Pertahankan untuk sementara waktu. Anda dapat yakin bahwa sekarang saya adalah dia adalah saya akan melindunginya dengan baik dan tidak akan membiarkannya menderita kerugian. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.